Belajar Microsoft Word dari pemula sampai mahir. Berikutnya adalah bullet dan numbering. Nah, di sini bullet numbering yang sering para pengetik atau administrasi atau bagian kantor itu kurang begitu paham. Akhirnya dia salah mempergunakan bullet numbering dengan cara menulis manual. Nah, di sini pengoperasian bullet numbering sangat penting soalnya mutlak dilakukan untuk pengetikan. Nah, kita mulai cara menuliskan bullet dan numbering. Penulisan bullet dan numbering itu, kalau numbering itu diawali dengan angka ataupun huruf, misalnya 1 diawali dengan 1, dan setelah 1 ataupun A itu harus, ya perlu ditekankan di sini harus, setelah itu titik kemudian spasi. Itu bisa dikatakan harus untuk memberitahu kepada komputer bahwa kita sedang menekan atau melakukan numbering, baru kita ketikkan. Isi dari numbering, isi teksnya itu bisa berupa kata, kalimat ataupun paragraf. Jadi tergantung teksnya. Nah, di sini setelah selesai menuliskan numbering, baik itu kata, kalimat maupun paragraf, kita tekan enter, berarti itu akhir dari numbering tersebut. Nah, dia continue ke nomor berikutnya atau huruf berikutnya. Nah, di sini kita tinggal menuliskan saja langsung. Itulah membuat bullet numbering secara dasar. Begitu juga untuk yang huruf, misalnya A.2 titik spasi, dan itu titik spasi itu harus. Kita tinggal menekan. Prosesnya juga sama di sini. Di dalam bullet numbering yang berupa huruf itu bisa berupa kata, kalimat ataupun paragraf. Setelah kita menyelesaikan, ini bisa contohnya berisi paragraf. Saya copy aja biar cepat. Contohnya berisi paragraf, dia akan seperti ini. Nah, seperti ini yang berupa paragraf. Nah, setelah akhir paragraf kita tekan titik enter, dia itu akan menjadi continue dari A yaitu B dan seterusnya. Nah, seandainya dalam bullet ataupun numbering itu bertingkat, yaitu misalnya dari A kita enter, kemudian kita mau misalnya di sini terdiri dari yang nantinya mau 1 2 3 dan setelah A terus muncul B. Nah, kalau kita mau bullet numbering yang bertingkat, habis A terus 1 2 3 terdiri dari 1 2 3, B nya itu kita biarkan saja, kita naikkan kursor ke akhir dari paragraf yang A. Di sini kita tekan enter, maka B muncul C. Nah, di sini B nya yang dihapus, otomatis yang C menjadi B, baru kita menuliskan numbering berikutnya semacam ini atau titik spasi. Dia akan menjadi bullet numbering. Dan seterusnya seperti itu. Begitu juga yang A, misalnya di sini titik 2 ada sesuatu lagi. Nah, kita naikkan lagi ke atas, kita enter. Yang 4 yang dihapus, 5 nya biarkan. Nah, misalnya strip. Ini yang sering terjadi, yaitu bullet numbering tidak sesuai dengan keinginan kita posisinya. Jika terjadi seperti ini, itu kita harus menyesuaikan numbering tersebut untuk memajukan atau memundurkan numbering. Kita dengan menekan di atas ini decrease, increase untuk maju dan decrease untuk mundur. Nah, kita increase seperti ini. Jika menginginkan ini tetap berupa strip, tidak berubah, kita hapus salah yang terakhir seperti ini. Kita menekan bullet numberingnya itu dengan menyorot yang bukan numbering seperti ini, baru kita tekan increase. Nah, kita ratakan dengan meloncat dengan increase, dia akan menyesuaikan lurus dengan numbering atasnya seperti itu. Nah, seandainya ini tidak terpakai, bisa kita delete. Itulah
untuk bullet numbering, baik bullet numbering tunggal maupun bullet numbering yang bertingkat. Nah, seperti itu. Di samping numbering ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, teman-teman juga harus tahu di sini juga ada sering dipakai multi level numbering. Nah, di sini untuk multi level numbering ikonnya ada di sini seperti ini. Nah, untuk pembuatan multi level numbering hampir sama. Untuk pembuatan multi level numbering, nah, kita misalnya dari 1 titik, setelah muncul angka 2 biasa jangan dihapus dulu continuous dari halaman pertama, tapi kita klik untuk di akhir baris nomor 1, kita enter. Di sini kita tuliskan level berikutnya dari 1, yaitu 1.1 titik spasi. Nah, setelah kita tekan 1.1, maka setelah kita enter akan muncul 1.2 dan seterusnya di sini dan seterusnya. Kemudian di duanya juga sama, nggak usah dihapus atau ditekan increase ya, yang ke atas ini dia akan ke level berikutnya dan seterusnya. Untuk mengembalikan ke angka 3-nya yaitu 1.1, 1.2 dan seterusnya, itu kita menekan decrease. Nah, dia akan ke 3. Berarti kalau increase itu menambah level, kalau decrease itu mengurangi level. Itu tambahan daripada multi level numbering. Berikutnya adalah pengaturan jarak baris. Yang dimaksud dengan jarak baris adalah jarak antar baris, juga termasuk di dalamnya jarak antar paragraf. Nah, di sini untuk jarak baris pengaturannya berada di paragraf. Nih, di dalam jarak baris, pengaturan jarak baris yang dalam bahasa komputernya adalah line spacing. Di sini terdiri dari single, 1,5, double dan seterusnya. Di dalam jarak baris juga ada jarak antar paragraf. Nah, jarak antar paragraf di sini spacing terdiri dari before atau sebelumnya dan after atau sesudahnya. Kita praktekkan satu persatu. Ini yang saya sorot ini adalah satu paragraf. Ini adalah satu paragraf. Untuk saat ini rengket kayak gini berarti jarak barisnya adalah 1. Jarak barisnya 1. Nah, sekarang perhatikan paragrafnya. Dengan jarak baris 1 keadaannya seperti ini. Jarak baris 1,5 dia melebar. Nah, bandingan dia lebih lebar daripada bawahnya. Nah, saya kembalikan ke jarak baris 1. Nah, biar bisa membedakan. Dalam jarak baris juga ada jarak antar paragraf. Nah, yang dimaksud jarak antar paragraf itu antara paragraf yang satu dengan yang lain. Saya akan coba praktekkan paragraf di sini. Di dalam jarak paragraf itu ada after dan before. Nah, berarti kalau setelahnya, setelah paragraf yang ditunjuk oleh kursor berarti after. Kita coba paragrafnya ditambah jadi 12, maka jarak antar paragraf jadi renggang. Nah, paragraf menurut komputer adalah setelah kita menekan enter dianggap satu paragraf walaupun cuma terdiri dari satu kata. Misalnya seperti ini kata Budi Santosa ini dianggap satu paragraf, maka jaraknya renggang. Itulah yang dimaksud paragraf oleh komputer. Nah, default dari komputer jarak antar paragraf itu adalah 10. Nah, pengaturan yang singkat untuk mengatur paragraf itu berada di sini di line spacing ini, line and paragraph spacing. Nah,
Di sini juga sudah tertulis 1, 1,5, 1,5. Ini dia itu mengikuti dan seterusnya. Nah, dan di sini ada add spacing before paragraph, remove spacing before paragraph. Nah, berarti add menambah spasinya, antar spasinya, dan remove untuk menghilangkan spasi. Itulah untuk pengaturan jarak paragraf. Nah, itu sangat mudah. Jadi kita sesuaikan jarak paragrafnya untuk menyesuaikan teks yang akan kita ketik. Nah, yang jangan dilupakan adalah biasanya default dari sana itu afternya itu adalah 10, untuk menghilangkan adalah remove after paragraph. Tuh. Kita lanjutkan ke topik yang ketujuh, yaitu pengoperasian tabel. Pengoperasian tabel itu sangat penting sekali dalam Word karena sangat mutlak sekali digunakan. Nah, sekarang dari pengoperasian tabel yang akan kita pelajari, kita akan mempelajari bagaimana membuat tabel itu sangat mudah, cara mengcopy tabel dan mengcopy isi tabel, terus perataan tabel termasuk perataan isi tabel, menyisipkan dan menghapus baris maupun kolom, membagi dan menggabungkan tabel, merubah garis tabel dan menghilangkan garis tabel, serta contoh-contoh yang jarang orang tahu. Sekarang yang pertama, membuat tabel. Untuk membuat tabel sangat mudah, jadi simpel saja, cuma insert tabel, berapa kolom dan berapa baris, selesai. Itulah cara membuat tabel. Nah, sekarang pengoperasian tabelnya itu sendiri. Untuk mengatur ukuran masing-masing kolom itu ada dua cara. Pertama, dengan menarik pada garis vertikalnya sehingga kursor berubah menjadi dua garis vertikal seperti ini. Nah, seperti itu. Ataupun dengan menggeser margin sebelah atas seperti ini. Cuma bedanya kalau kita menggeser pada garis vertikalnya, garis sebelahnya tidak ikut bergeser semacam ini. Tetapi kalau kita menggeser atasnya, margin sebelah atas, maka garis sebelahnya ikut bergeser seperti ini. Jadi tergantung kebutuhan. Misalnya ini akan saya isi dengan nomor, tabel terdiri dari dua komponen, yaitu tabelnya itu sendiri yang saya sorot ini, dan isi dari tabelnya yang saya sorot ini isinya. Nah, mengcopy tabel juga sangat mudah. Di sini topik yang kedua, tinggal kita sorot tabelnya, kita tekan Ctrl C atau copy, atau dengan menekan klik kanan terus copy, taruh posisi kursor pada posisi yang akan dikopikan, tekan paste, sudah tercopy. Mudah sekali, sama seperti mengcopy lainnya. Nah, sekarang mengcopy isi tabel. Nah, kalau mengcopy tabelnya itu kita sorot dari luar, tapi kalau mengcopy isi tabel kita sorotnya dari dalam. Berarti dari dalam tabel itu kita sorot seperti ini. Kita misalnya mengcopy ini, kita tekan Ctrl C sama, kita tekan Ctrl V juga sama. Nah, ini juga berlaku jika tabel itu berada di file lain ataupun berada di lembar yang jauh. Itu juga bisa kita mengcopy ini misalnya ke sana. Mengcopy ini cuma contoh saja, ini berada di tempat yang jauh pun bisa kita kopikan ke sini misalnya. Nah, dia akan tercopy. Itulah mengcopy isi tabel. Nah, juga mengcopy tabel. Sekarang perataan tabel. Tabel sebetulnya juga sama kayak teks lainnya, yaitu bisa dibuat rata kiri, rata tengah, ataupun rata kanan. Misalnya tabel ini mau saya bikin rata tengah dengan menekan center di sini. Dia rata tengah. Mau rata kiri kita klik rata kiri. Mau rata kanan kita klik rata kanan. Seperti itu.
itu mengcopy serta perataan tabel. Namun perataan isi tabel ada sedikit perbedaan, yaitu karena di sini ada perataan vertikalnya. Nah, kalau tabel cuma berisi satu baris seperti ini, perataannya sama, kanan, tengah, kiri, kiri, kanan, sama. Tapi jika tabel itu terdiri dari ada yang dua baris, misalnya di sini, ya, semacam ini cuma contoh, dan nanti dalam praktek di lapangan sering sekali kita jumpai seperti ini. Agar antara nama, alamat, dan tempat tanggal lain itu rata secara vertikal, nah kita sorot terlebih dahulu, kemudian kita klik layout yang berada di atas ini, kemudian kita pilih center alignment. Nah, ini sekarang menjadi rata tengah untuk vertikalnya, berarti di sini. Itu tentang perataan tabel dan isi tabel. Nah, sekarang menyisipkan ataupun menghapus baik baris maupun kolom pada tabel. Nah, untuk menyisipkan baris itu kita tinggal menekan tanda sama dengan mengarahkan kursor pada perpotongan antara vertikal dan horizontal di tepi, kita klik saja, dia akan bertambah. Kalau menambah 2, ya kita sorot dulu 2, kita klik. Begitu juga untuk kolomnya, kita sorot dulu kolom yang akan disisipkan, kita klik tanda plus, dia akan tersisip. Nah, itu tentang menyisipkan. Nah, sekarang bagaimana cara menghapus baik baris maupun kolom? Cara menghapus kolom pada tabel itu kita dengan cara menyorotnya, sama seperti ini, kemudian kita pilih cut. Nah, begitu juga untuk barisnya, saya kasih nomor biar jelas. Misalnya baris 2 akan kita hapus, berarti kita sorot baris 2, kita tekan cut. Nah, dia akan terhapus. Saya undo dengan menekan Ctrl Z atau undo di sini. Itu menghapus baris. Sedangkan menghapus kolom prosesnya sama, yaitu kita sorot, kita tekan cut yang bertanda gunting. Nah, seperti itu. Itu tentang barisnya. Sedangkan untuk isi dari tabel yang berupa teks itu, menghapusnya sama seperti teks-teks lainnya, yaitu dengan menekan delete. Itu tentang menyisipkan dan menghapus baris atau kolom. Nah, sekarang membagi dan menggabungkan tabel. Sering di sini kita jumpai tabel di mana tabelnya itu terbagi. Seperti contoh misalnya di sini nomor, nama, alamat. Nah, di sini ada jenis kelamin yang terbagi menjadi 2, laki-laki dan perempuan. Ada 2 alternatif di sini. Yang pertama, kalau membagi itu dengan membagi kolom, satu kolom menjadi yang diinginkan. Misalnya ini terbagi menjadi 3, yaitu jenis kelamin dan LP. Nah, pertama kita bagi terlebih dahulu menjadi 4. Nah, di sini disorot, terus klik kanan, tekan split. Nah, split itu artinya membagi. Di sini membagi 2 kolom dan 2 baris, yang satu untuk jenis kelamin, yang satu untuk LP. Oke. Di sini kolom tersebut terbagi menjadi 2 seperti ini. Nah, setelah terbagi, misalnya ini, sekarang bagaimana cara menggabungkannya? Hampir sama, cuma berarti sorot terlebih dahulu kolom yang akan digabung. Misalnya ini 2, ini kita gabung, klik kanan, kita tekan merger, otomatis dia akan tergabung. Nah, sekarang menyisipkan baris, menyisipkan garis di antara kolom. Nah, untuk menyisipkan garis di antara kolom, di sini kita tekan insert. Nah,
Untuk ini misalnya mau bergaris ke bawah, kita tekan tabel, kita tekan tanda pensil yang bertuliskan draw tabel. Nah, terus kita tinggal menggarisnya ke sini seperti ini, maka dia akan terbaris. Namun garisnya adalah menyesuaikan, saya praktekkan untuk yang keterangan. Tabel, draw tabel, kita klik dari terbagi seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara merubah garisnya? Misalnya mau dibikin garis tebal, atau bahkan mungkin kita menghilangkan garis tabel, menghilangkan garisnya. Untuk merubah garis di sebuah tabel, nah misalnya ini bawah mau dibikin lebih tebal, sorot terlebih dahulu garisnya akan dirubah. Nah, di sini kita tekan, nah kita tekan border, kita tekan border shading ya, yang paling bawah ya. Saya ulangi, border ini yang paling bawah, border shading ya. Nah, di sini klik terlebih dahulu baris yang akan kita ganti. Misalnya di sini yang bawah, berarti kita klik yang bawah, kemudian klik garis penggantinya. Misalnya mau bikin garis double seperti ini, maka jadinya penutupnya seperti ini. Ini biasanya berlaku untuk yang sebelah bawah judul. Misalnya ini kita sorot terlebih dahulu, kita tekan border, kemudian border ini garis bawahnya kita tekan, kemudian kita ganti menjadi yang 3 seperti ini, maka dia akan berubah menjadi 3. Itulah merubah garis pada sebuah tabel. Nah, sekarang contoh-contoh tabel, penggunaan tabel yang jarang orang tahu. Nah, di sini biasanya penulisan semacam ini, nomor, nama, alamat dan sebagainya, pada mempergunakan spasi. Nah, akhirnya titik 2-nya tidak lurus. Agar lurus dan rapi, gunakanlah tabel pada saat pembuatan seperti ini, dengan menyisipkan 3 tabel ya, 3 kolom seperti ini. Terus sesuaikan kolomnya seperti ini, dari atas juga boleh, baris vertikalnya boleh. Baru kita tulis nama, jenis kelamin, alamat. Dengan demikian maka titik 2-nya berada di kolom tersendiri sehingga rata. Begitu juga untuk alamatnya. Nah, seperti itu. Ini juga berlaku untuk penulisan tanda tangan pada akhir sebuah surat semacam ini. Kebanyakan orang tidak mempergunakan tabel pada saat membuat tanda tangan. Sebetulnya ini adalah kolom yang bergaris, cuma barisnya tidak dimunculkan. Saya munculkan garis bantu, tapi ini cuma garis bantu, sehingga pada saat dicetak sebetulnya dia tidak muncul. Untuk membuat kolom tanda tangan, kita bisa membuat tabel dengan isi 2 kolom atau 3 seperti ini. Kita tinggal menuliskannya. Nah, kemudian kita sorot, kita bikin rata tengah di home center seperti ini. Nah, ini sudah pasti dia rata tengah. Nah, itu cara menuliskan tanda tangan dengan tabel. Nah, setelah tabel ketua dan sekretarisnya tertulis, kita hilangkan garis tabelnya dengan cara di border ini pilih no border, ya, tidak bergaris. Sedangkan garis bantu ini cuma garis bantu yang tampak di layar, tapi tidak tampak nanti pada saat di print atau dicetak. Nah, seandainya teman-teman menginginkan agar baris ini juga tidak tampak di layar, di sini juga bisa dengan view bordernya kita klik. Nah, jadi semacam on off, klik sekali tampak, klik lagi jadi tidak tampak, seperti itu. Itulah pengoperasian tabel di Word yang sangat penting untuk diketahui.